Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Kelas 8C, hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Sama Fitri ya? Oke, 2 yang tidak masuk ya? Ya, 2 yang tidak masuk. Oke, berarti yang lainnya ini, yang sekarang masuk ini kondisinya sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Sela pengen mengajak kalian untuk bersemangat dulu, biar nanti fresh semuanya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melakukan pemanasan ini ya. Nanti tolong diikuti dengan semangat, biar nanti perjalanan dari pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Coba nanti diikuti seperti ini ya. Kalau misalkan saya bilang ayo mulai, nanti kalian langsung gini. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hey, wow, keren. Wow, wow, keren. Bisa enggak? Satu kali lagi ya. Nanti kalau misalkan sudah diejah W, O, W, wow-nya itu nanti 2 kali tepuk. Terus keren. Wow, wow, keren. Gitu ya. Terus hey, ulang 1 kali lagi. Wow, keren. Wow, wow, keren. Bisa ya? Oke. Bisa dimulai? Kita mulai. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hey, wow, keren. Wow, wow, keren. Masih kurang semangat, masih kurang kompak. Ayo, kita latihan dulu. Sekali lagi harus langsung kompak ya. Oke, bisa ya? Kita mulai. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hey, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar informatika, khususnya KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang kalian pelajari sebelumnya? Apa? Kalian mempelajari tentang apa? Prinsip kerja kecerdasan artifisial atau AI. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Jadi kalau kemarin kalian tuh belajarnya prinsip kerjanya AI itu seperti apa, cara memperoleh informasinya itu seperti apa, maka hari ini kita fokus belajar kualitas data yang dimasukkan ke dalam AI itu seperti apa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor kualitas data dalam KA, AI ya. Kemudian menganalisis contoh dataset sederhana untuk menemukan kesalahan atau bias. Kadangkala AI itu kan ada yang condong ke salah satu pihak gitu ya. Kemudian menyajikan hasil diskusi kelompok. Jadi nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan, tidak banyak. Nanti langsung kita diskusikan bersama, gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu anak-anak silahkan diperhatikan. Ini adalah gambaran aktivitas memprediksi sebuah gambar melalui quick draw. Ada yang pernah pakai ini? Belum? Belum. Nah, ini adalah suatu aplikasi yang mana kalau misalkan nanti kalian gambar di sebelah sini, nanti ini akan bisa mendeteksi. Jadi dia itu bisa mendeteksi kalian itu mau gambar apa. Pertanyaan saya, kira-kira ini tuh kalau misalkan kalian belum lihat jawaban yang di sana ya, kalau kalian lihat ini tuh kayak gambar apa ini? Kelinci bisa, apalagi? Apa? Nah, ini kan masih belum lengkap ya. Tapi kenapa AI kok bisa langsung memberikan nama bahwa ini adalah kata? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Padahal gambarnya itu belum lengkap. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kenapa kira-kira? Pernahkah kalian mikir seperti ini? Oh iya ya, padahal saya belum memberikan instruksi lengkap, tapi dia kok langsung jawabnya itu langsung bisa menyimpulkan ini gitu. Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Nanti kita cari jawabannya, oke? Nah, kemudian pernahkah kalian salah menulis biodata di formulir sekolah?
atau mungkin formulir lainnya. Pernah nggak? Pernah. Kemudian kalau misalkan kalian salah nulis data, yang terjadi apa? Datanya salah juga. Ya kalau misalkan formulirnya itu bisa dikirim 2 kali. Kalau misalkan cuma 1 kali kan berarti ya nanti nggak bisa input lagi. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi akibatnya nanti kalau misalkan kita salah input, ya maka nanti datanya, hasilnya juga akan tidak akurat. Aman ya? Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang dataset anak-anak. Dataset itu apa sih? Dataset itu adalah kumpulan data atau data koleksi yang terstruktur seperti teks bisa, gambar bisa, suara pun ternyata juga bisa. Jadi informasi-informasi yang kemarin kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, prinsip kerja AI ya kan, itu ternyata dari mana? Dari dataset ini. Kita memberikan data itu banyak sekali ke situ. Jadi nanti bisa berupa teks, angka, gambar maupun suara. Kemudian AI ini akan belajar dari pola dan informasi dalam dataset ini, gitu ya, untuk membuat prediksi atau keputusan. Jadi setelah kalian memasukkan data-datanya, nanti akan dipelajari sama AI. Makanya kenapa kok AI itu pinter? Ya karena kita kasih datanya dulu, gitu ya. Oke, contoh datasetnya. Foto wajah untuk pengenalan wajah, ada kan? Biasanya di mana ini? ChatGPT bisa. Terus kalau misalkan mungkin kita mau buka HP, ya kan? Itu kan pakai Face ID, ya kan? Kemudian dataset cuaca dan juga dataset biodata siswa. Contohnya ini anak-anak. Misalkan ya, ini ada nama 3 anak ini, kemudian ada data kelas sama hobi. Jadi ini salah satu contoh dataset. Ini bisa kita masukkan ke AI. Kemudian, mengapa sih kualitas data itu kok penting gitu ya? Jadi AI ini memang harus belajar dari data yang diberikan. Kemudian, jika datanya itu masuknya itu salah, maka hasilnya juga akan salah. Nanti yang disalahkan AI-nya. Jangan sampai seperti itu. Padahal yang salah itu siapa? Yang memasukkan datanya, gitu ya. Nah, sebenarnya prinsipnya, konsepnya itu sama kayak garbage in dan garbage out. Sampah masuk itu sebenarnya sama dengan sampah yang keluar. Jadi bukan seperti ini ya. Misalkan sampahnya masuk itu banyaknya sekian, maka keluarnya juga sekian. Jadi dia sama, tidak akan berubah. Nah, misalkan nanti kok datanya berubah, itu bukan dari AI biasanya ya. Nah, prinsipnya itu seperti ilmu komputer, kualitas output tidak akan pernah lebih baik dari kualitas inputnya, artinya sama. Paham ya? Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data. Yang pertama, data itu harus akurat, sesuai, nggak boleh beda. Kemudian harus lengkap, konsisten. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Nanti kalian akan mempelajari menyelesaikan suatu masalah tentang konsistensi data. Terus harus relevan, tepat waktu, bersih, dan juga aman dan juga etis. Jangan sampai menjelekkan atau memberatkan salah satu pihak. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini nih. Jawabannya ya, kenapa AI kok bisa ngenalin gambar yang cuma setengah ini, tapi dinamakan kata? Jawabannya apa? Ya karena dataset yang dimasukkan itu ternyata banyak anak-anak. Mungkin nggak hanya ratusan, tapi sampai puluhan ratusan ribu datanya yang dimasukkan. Nah ingat ya, dataset tadi kan bisa berupa apa aja? Yang pertama, teks. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, suara. Yang terakhir, angka. Ini contohnya datasetnya berupa apa? Gambar. Ini kan gambarnya kan macam-macam ya. Bahkan ada kayak ini bentuk kata yang love gitu ya kepalanya. Tapi misalkan nanti kamu kayak gambarnya seperti ini, ya nanti dia bisa mendeteksi oh bahwa itu kata. Karena apa ya? Karena sebelumnya sudah dimasukkan datanya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah ini adalah contoh dataset buruk dan juga yang baik. Kira-kira tahu nggak kesalahan dari dataset yang pertama, yang buruk ini kira-kira kesalahannya di mana ini? Mana? Ya, datanya yang mana? Kotanya kenapa? Ini tidak terisi. Berarti kan harusnya kalau misalkan mau mengisi biodata ini, kalau yang atasnya ini terisi Surabaya, nama kota Surabayanya, maka bawahnya juga harus diisi. Tidak boleh
dikosongi. Itu kesalahannya, betul sekali. Jadi datanya Sinta ini tahun lahirnya itu tidak ada. Berarti kalau ini perbaikannya sudah diperbaiki ya? Gimana? Di Budi ya? Oke. Lanjut. Oke. Nah, dampak dari data buruk pada AI. Yang pertama, AI bias, artinya dia condong ke salah satu pihak. Artinya bukan karena dari AI-nya ya, tapi dari kitanya yang memberikan datanya. Kemudian salah prediksi ya kan? Dan yang terakhir bisa saja AI itu menyesatkan. Makanya kita harus memasukkan data itu yang gimana anak-anak? Yang akurat, relevan, terus apalagi tadi konsisten dan lain sebagainya tadi ya. Oke, nah sekarang silahkan dibentuk kelompok. Kelompoknya 2 bangku aja ya. Jadi depan belakang silakan berhadapan-hadapan. Ya, depan belakang nggak apa-apa. Nah mungkin yang ini satu kelompok aja nggak apa-apa lah karena ini mudah sekali. Silakan diambil HP-nya anak-anak. Jadi terbagi menjadi berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan di-scan barcode yang ada di depan ini. Silakan di-scan. Nanti barcode ini nanti akan menuju ke LKPD yang harus kalian selesaikan. Kemudian nanti cara menjawabnya silakan disiapkan 1 lembar kertas. Gitu. Bisa? Bisa? Oke. Bisa? Ini pakai apa? Bisa? Nah, ini sudah ada yang bisa. Perwakilan aja nggak apa-apa. Langsung dikerjakan di kertas. Ya, dikerjakan di kertas. Kalau nggak bisa, yang belakang sudah bisa ini temennya. Sudah bisa? Bisa enggak? Ini bisa? Nah, sudah. Ini temennya sudah bisa. Ayo langsung hadap ke belakang, langsung dikerjakan. Di 1 lembar kertas saja ya, lembaran aja. Bisa? Bisa. Oke, langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Sudah? Bisa enggak? Nah, ini udah ada yang berhasil. Pakai HP-nya ini saja. Langsung dikerjakan di lembar 1 lembar aja. 1 kelompok 1 aja ya. Enggak perlu semuanya menulis. 1 kelompok 1 saja. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya. Nah, tampilan dari LKPD-nya nanti kurang lebih seperti ini. Silahkan dikerjakan anak-anak. Kalian cari kesalahannya itu di mana gitu. Bisa? Kenapa? Bisa. Ayo langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan saja. Ini kan ada data yang salah ya. Nah, langsung kamu ganti di kolom yang baru, kerjakan. Ini sebenarnya kan sudah ada kayak di materi pelajaran bahasa Indonesia ada toh penulisan yang betul itu seperti apa ya. Ayo langsung dikerjakan saja. Nanti siap-siap maju ya untuk menyampaikan hasil kerjanya. Langsung ini saja. Nah, ini kan salah ya datanya ya. Nanti kamu ganti di data yang lebih benar. Ini salahnya kira-kira di mana? Di mana kira-kira? Apakah ini konsisten datanya? Enggak toh. Nah, maka buat konsisten. Dibaca petunjuknya juga ya. Langsung ini saja. Langsung buat ini. Buat yang betul. Ini kan salah. Terus nanti langsung buat tabel yang benar saja. Terus apa ya? Ini saja yang ditulis nanti. Yang tabel langsung yang benarnya saja. Ini langsung ditulis. Ini kan datanya salah. Langsung kamu tulis tabelnya yang betul. Gitu. Paham ya? Langsung yang betul saja. Terus nanti ininya diisi refleksi. Ya, oke? Oke. Bisa? Langsung dikerjakan yang ini kan datanya kan salah toh. Nah, nanti ini langsung diganti ke tabel yang betul. Gitu ya? Ya. Ini diganti. Ini kan salah ya datanya ya. Langsung ganti di tabel yang benar gitu saja. Iya. Langsung ditulis tabel itu yang benar saja.
Ini kan masih salah toh. Nanti langsung dipresentasikan ke depan ya. Bisa? Ayo, 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 dikerjakan ya, dikerjakan. Ayo dikerjakan bareng. Nah, hadapnya ke sini ya, ininya. Oke. Ayo, kerjakan bareng. Sudah dibuka? Ini kan datanya salah ya. Nanti langsung ditulis saja tabel versi betulnya. Ya, tabel versi betulnya. Nanti yang satu, nanti mungkin kamu mengerjakan tabelnya yang betul, yang satunya ini kerjakan yang ini, refleksinya. Menurut saya kesalahan data ini apa, terus bawahnya, gitu ya. Oke, waktunya tidak banyak ya. 2 menit lagi cukup? Cukup ya, oke. Silakan dikerjakan. Langsung yang betul saja. Ayo. Ayo, kerjakan dulu. Ini ada instruksinya. Nah, misalkan dia itu apa ini? Kalau dia hadir berarti kasih apa? Ini iya, jadi nggak usah ditulis. Nah, mudah nggak? Mudah dong. Ini sesuai sama instruksinya di sini toh. Ayo kerjakan. Ayo. Anak-anak, silakan mengerjakan ya. Jadi kalian kerjasama dengan teman satu kelompoknya. Sudah? Sudah? Langsung ditulis yang betul saja. Ya nggak usah tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu cara menulisnya ini gimana. Contoh Sinta, ini kan lahirnya formatnya kan gini ya ta. Nah ini kan formatnya sama semua nggak? Enggak, berarti yang beda itu berarti biasanya data yang salah. Terus kehadirannya ini sesuai sama perintah ini. Nah, kalau hadir itu dikasih centang. Terus keterangannya berarti nanti dibuat seperti itu. Ya, tinggal disalin aja. Bisa? Bisa enggak? Nah, langsung ini aja, kamu ngisi ini. Isi yang ini aja ya. Langsung sekarang. Ayo. Sudah selesai? Ayo. Langsung ke hasilnya. Ada yang sudah selesai? Silakan angkat tangan. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Ayo. Nah, seperti itu, betul. Yang lainnya mengerjakan yang ini, coba. Refleksinya ya. Ayo, kelompok 1 sudah mau selesai nih. Kelompok 1, kelompok 2 juga sudah mau selesai. Oke. Sambil yang lainnya mengerjakan yang soal lainnya ini. Ini dikerjakan, ya. Bisa? Bisa? Tahu ya letak kesalahannya di mana ya? Tahu ya? Oke. Mudah ya. Gimana anak-anak, sudah selesai pengerjaannya? Sudah? Kelompok siapa yang sudah berani maju ke depan? Kelompok 1, oke, silahkan maju ke depan. Bisa dipakai dulu ya? Iya. Oke, silakan diperhatikan ya anak-anak ya, hasil kerja dari kelompok 1 apakah betul, apakah sama
sama dengan hasil kerja kelompok kalian atau tidak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada format tanggal dapat ditulis dengan garis miring dan pada absen kehadiran dapat ditulis dengan centang untuk siswa yang hadir dan silang untuk siswa yang tidak hadir. Serta pada keterangan dapat ditulis hadir dan tidak hadir. Oke, kemudian yang ini refleksinya sekalian. Refleksinya, menurut saya, kesalahan dalam menulis daftar hadir berakibat fatal karena dapat salah dalam membaca daftar hadir. Oke, betul sekali. Terima kasih, berikan aplaus buat temannya. Oke, silakan duduk ya. Iya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya penulisan format di tanggalnya itu kalau misalkan dari awal itu pakai garis miring, maka sampai ke bawah pakai garis miring. Terus yang kehadirannya itu kan sudah ada instruksinya ya, bahwa kalau hadir dikasih centang, kalau misalkan tidak hadir dikasih silang. Kemudian kehadirannya nanti keterangannya itu ditulis hadir atau tidak seperti itu. Sampai sini paham untuk pengerjaannya? Oke. Berarti kesimpulan untuk pembelajaran hari ini gimana anak-anak? Kesimpulannya apa? AI itu hanya sebaik data yang dipelajari. Kemudian kualitas data ya kan yang diberikan itu adalah kunci utama. Apakah nanti AI itu akan menghasilkan data yang akurat atau tidak, itu tergantung dengan yang data dimasukkan atau diberikan. Paham ya sampai sini ya? Oke, tadi refleksi yang diberikan juga sudah tepat sekali. Nanti ketika pembelajaran selesai silakan hasil dari pekerjaan kalian dikumpulkan di meja depan ya nanti ya. Oke, apakah ada pertanyaan terakhir? Tidak ya? Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk partisipasinya. Kalau gitu pembelajaran hari ini kita cukupkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.